Ayo teman-teman, selamat datang di kelas kolaborasi Physics Class. Fisika asik? Gak ada Yakin? Nah, hari ini akan ada 3 segmen dalam podcast kali ini. Yang pertama adalah kelas asik, lalu kemudian ngopi asik, dan yang ketiga adalah fisika asik. Dalam segmen yang pertama, fisika asik ini adalah sebuah proyek kolaborasi antara sekolah SMA Kolese de Brito dengan SMA Stella Duce 1. Kelas 11 MIPA, kami mengadakan pembelajaran secara kolaboratif, di mana kami mencoba mempelajari satu bab, yaitu fluida dinamis. Dan di belakang saya kita melihat sudah ada peralatan-peralatan yang eksotis. Kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu ngopi asik. Selamat siang, Pak Guntoro. Selamat siang, Pak Agam dan teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, di hadapan kita ini ada Pak Guntoro. Beliau adalah rektor Kolese de Brito sebagai ketua yayasan di SMA Kolese de Brito. Dan Pak Guntoro ini juga dosen di Universitas Sanata Dharma. Lalu dengan pakaian dress code yang seperti sekarang ini, kita melihat ternyata dia juga seorang barista. Maka tanpa menunda lebih lama lagi, kita akan ngopi asik bersama dengan Pak Guntoro. Pak, ini punya alat apa aja nih? Kok kelihatannya apa ya? Saya sendiri nggak tahu nama-nama alat ini, gunanya apa, tujuannya apa, cara kerjanya bagaimana. Oke, Pak Agam, terima kasih. Teman-teman semua selamat siang. Nah, di hadapan kita peralatan kopi. Saya yakin Anda semua sering melihat ini. Karena yang belum pernah ke kafe, saya ragu. Pasti Anda sering ke tempat itu. Dan biasanya langsung yang Anda terima adalah kopi yang nyaman, yang enak. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mempersiapkannya, cara membuatnya, sehingga membuat kopi itu memang sungguh enak. Kalau teman-teman melihat ada berbagai peralatan. Nah, pertama saya akan memperkenalkan peralatan yang paling sederhana. Ini namanya French press. Seperti Bapak dan Ibu Anda kalau membuat kopi tubruk, menggunakan ini sangat mudah. Hanya saja kalau kopi tubruk itu masih ada ampasnya. Dengan French press ini ampas disaring, sehingga yang kita minum kopi tanpa ampas. Tentu saja ya agak burem-burem, agak gelap-gelap sedikit, agak butek bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang pertama, ini yang paling mudah, paling cepat, paling gampang. Yang kedua sedikit lebih naik. Nah, seandainya kita ingin merasakan kopi yang sesungguhnya, biasanya orang menggunakan apa yang namanya V60. Nah, ini ada saringan, ini ada tempat kopi, dan pada saringan ini dikatakan V60. Karena apa? Seperti huruf P. Dan ini sudutnya yang dibentuk adalah 60 derajat. Anda sebagai para siswa yang sedang mendalami fisika, tolong saya dibantu. Kenapa dengan sudut 60 derajat ini tadi, kopi itu menemukan brewing yang optimal? Kenapa tidak 90 derajat, kenapa tidak 70 derajat, tetapi kenapa 60 derajat? Sampai sekarang saya masih kepo dan ingin tahu. Oleh karena itu PR untuk Anda, tolong saya dibantu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah orang-orang Itali, itu hobinya kopi dengan mocha
kopi yang baik, kopi yang baik. Ya. Nah, rupa-rupanya orang Italia itu memiliki cara yang unik. Airnya ada di bawah, ya, airnya di sini. Kopinya ada di sini. Kopi dimasukkan ke sana, air di bawah, kemudian ini tempat penampungan kopi. Ya. Dan kemudian biasanya ditutup seperti ini. Nah, kemudian ini dipanasi pakai kopi. Kemudian ketika mendidih, airnya akan naik melewati kopi dan kemudian akan ditampung di atasnya. Dan ini adalah proses yang berlangsung sangat cepat sehingga kita menemukan kopi yang kental, espresso. Nah, espresso kenapa? Karena air melewati kopi begitu cepat dan menyisihkan kopi yang luar biasa. Nah, ini yang menggunakan kompor. Tetapi teman-teman bisa membuatnya juga menggunakan apa yang namanya aeropress, ya. Alatnya seperti ini sederhana. Caranya seringkali orang mengatakan inverted, artinya ini, ya. Seperti ini. Kemudian kopi dimasukkan di sini. Kemudian ada saringan, sudah ada saringan di sini. Kemudian begini, dibiarkan dia kurang lebih 3 menit. Kemudian dibalik, baru di-press. Dan kita juga menemukan kopi yang enak, relatif ini kental. Tetapi silakan teman-teman mengamati pada seluruh alat ini ada proses pergerakan air. Ada air yang melewati kopi. Dan di sana kemudian tercipta kopi yang luar biasa untuk kita. Tanpa berlama-lama kita akan melihat satu cara namanya V60. Ini favorit saya. Kenapa? Hasilnya jernih, rasanya oke. Biasanya karakteristik kopi itu dikenal kebanyakan oleh orang melalui V60 ini. Ya? Mari kita coba. Yang pertama-tama, saya minta bantuan Anda untuk mengisi ini dengan air panas saja. Ya. Ini alat pemanas air panas di dalamnya, dan silakan teman-teman melihat di luar itu ada semacam penanda airnya naik turunnya. Ya. Kalau Anda orang-orang fisika, menarik untuk mengamati itu. Naik turunnya air ketika air kita ambil, turun lalu naik lagi. Sudah ada? Oke, terima kasih. Nah, airnya biasanya tidak mendidih. Kenapa? Kalau mendidih, kasihan kopinya langsung terbakar. Sehingga biasanya ditunggu beberapa saat, kurang lebih sekitar 90-95. Itu ya, panas air yang cocok untuk mengolah kopi. Nah, dalam V60 kita menggunakan filter seperti ini. Namun karena filternya ini ada pemutihnya, kita bersihkan dulu. Air dari sana saya masukkan dalam filter saya cuci. Nah, alat ini bagi saya menarik. Anda orang fisika, saya kira juga akan tertarik pada alat ini. Kenapa? Ada luasan dan corongnya adalah istilahnya tuh leher ansat. Supaya apa? Dengan ukuran yang kecil ini kita bisa mengendalikan itu dengan baik. Ya, seperti ini. Ya. Nah, air ini digunakan untuk membersihkan filter. Supaya apa? Bau-bau yang ada di dalam kertas itu hilang, sehingga yang kita cari adalah kopinya saja. Sambil menunggu airnya saya pindah di sini, kita akan sekarang menggiling kopi. Nah,
Biasanya biasanya untuk 2 cup, ininya juga untuk 2 cup. Tapi orang-orang kopi biasanya bertanya, Romo, kira-kira ukuran yang ideal itu berapa? Orang-orang yang pencinta kopi seringkali mengatakan 1,15, ya. Artinya kalau 1 gram kopi, airnya 15 gram. Akan tetapi seringkali orang itu terlalu encer. Sesuai saja dengan kesukaan Anda. Mau 1,15, 1,12, 1,10, no problem. Ya? Nah, ini kopi Costa Rica. Ya? Ini kopi Baja. Yang terkenal juga Toraja, tempat kelahiran. Ya? Toraja itu kopinya terkenal. Kita menggunakan yang ada yaitu Costa Rica. Alumni mengirim kopi Kenan untuk kita. Ya? Kita akan menggunakan. Oke, biasanya ada perhitungan yang rada jelimet, tetapi secara visual mari kita lihat. Karena saya dan Pater Agam sudah terbiasa menggunakan ini, 2 cup ini akan dipakai, akan menghasilkan juga 2 cup kopi nanti di sini. Ya? Oke. Sambil mendengarkan suaranya yang di sini silakan mulai membau. Meskipun pakai masker, baunya yang segar. Bau kopi, bau kopi. Apalagi pagi hari ketika kita belum bangun. Nah ini puasa supaya kopi yang bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, untuk filtering seperti ini, biasanya kita tidak menggunakan gilingan yang terlalu halus. Karena kalau terlalu halus lalu mampat. Tetapi ukuran yang agak kasar sedikit sehingga proses brewingnya terjadi. Nah. Oke. Nah. Sorry. Nanda minta tolong untuk diisi lagi. Asisten. Panas ya. Nah, ketika membuat kopi untuk V60, ada satu cara membantu supaya brewingnya itu optimal, yaitu kita tuang dari tengah dan kemudian mulai melingkar keluar, tetapi jangan sampai kena filternya. Kenapa? Kalau kena filter itu airnya langsung melalui pinggiran ini masuk ke sana. Ya. Sehingga kita kita membuat cara supaya airnya itu secara bersama-sama itu seolah menekan kopi dan turun ke bawah. Ya. Sehingga dengan kata lain, permukaan yang luas akan melewati permukaan yang kecil di bawahnya, dan di antara itu kemudian akan bertemu dengan kopi di sana. Ya. Untuk itu yang pertama kita perlu melembabkan daun. Supaya apa? Ya supaya gas yang ada di dalamnya itu keluar terlebih dahulu, karena gas itu terjadi biasanya kalau kita goreng. Ya. Itu gasnya masuk. Karena salah satu karakter kopi inilah mencerah. Nah, anggap saja biasanya itu 30 detik untuk pelembabannya. Ini juga namanya tekon, namanya leher angsa, seperti leher angsa. Dan yang kecil seperti ini memudahkan kita untuk mengatur aliran air, sehingga pengaturan air itu cukup penting dalam proses ini. Oke. Nah, kopi sudah jadi.
saya akan membagi ke teman-teman yang sekarang hadir di sini. Ya. Teman-teman bisa melihat sangat jernih, sangat jernih, sangat jernih. Silakan Pak, tolong ikut dibagikan. Ram, Valencia. Yes. Maka ada hari Batar Megan. Wow. Oke. Kopi sudah selesai, kopi sudah tersedia, silakan dinikmati dan jangan lupa seruput kopi yang sudah siap Anda minum. Terima kasih Pak Ter. Oke, ya. Kalau mereka diseruput sampai bunyi, sampai berbunyi. Nah, itu kan katanya itu supaya enzim di dalam rongga mulut itu ikut. Sedangkan nanti untuk petugas nanti buat sendiri. Bisa kayak bulan. Ada kayak bulan. Nice. Oke. Cukup berat ya? Oke. Nah, dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, kita baru saja menikmati kopi buatan dari Pater Kuntoro. Dan untuk itu kita beri aplaus untuk Pater Kuntoro. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang kopi dalam kaitannya dengan pembelajaran kita, fluida dinamis. Nah, pertanyaan pertama yang gampang dulu deh, yang kelihatan mata, Pater. Ya. Kami tertarik melihat lambang di celemeknya itu loh. Nah, itu lambang apa sih? Apakah ada hubungannya sama kopi? Ini simbol matematik. 4 lebih besar, G besar. Ini kita membaca pura-pura pakai bahasa Inggris ya. For greater glory of God. Itu simbolnya Yesus HMGG. Atau for greater glory of God. Semacam itu. Nah, sekarang bersama dengan kami di sini juga ada 4 orang siswa-siswi, teman-teman kalian juga. Kalian kenal siapa mereka? Sekarang Pater persilakan kepada 4 orang pelajar yang ada di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Pater Kuntoro? Tadi sudah demonstrasi kopi. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan. Mumpung peralatan masih ada. Oh, silakan. Theo. Tadi saya lihat itu bentuknya yang nuang kopinya bentuknya sangat unik sekali ya, bentuknya es. Kenapa nggak kotak buat kayak pipa atau jam-jam? Untuk yang apa ya? Untuk yang apa namanya? Cat apa ya? Iya, caranya. Oke, Theo. Pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa bentuknya seperti ini? Kok tidak kotak atau mau bulat atau mau lonjong? Nah, yang menarik bagi saya, bagian yang di tengah di sini tidak masalah. Mau kotak, mau bulat, mau lonjong, no problem. Nah, hanya saja yang menjadi kunci biasanya dikatakan itu dalam leher anisanya. Nah, karena apa? Di dalam mengolah kopi, mempersiapkan kopi, kita perlu mengendalikan dengan baik. Yaitu bagaimana supaya air itu dari tengah mulai berputar, mulai keluar.
dengan bentuk yang beragam, dapat jadi dengan sesuai dengan ukuran tangan kita, no problem. Tetapi yang kuncinya ada di sini. Ya. Karena dengan bentuk bermacam-macam kan airnya akan tetap saja ya. Airnya jumlahnya juga 1 liter atau setengah liter, bentuknya tidak masalah, tetapi volumenya kan tidak berubah. Tetapi dalam hal kopi ini lebih penting juga itu adalah bagaimana kita mengendalikan air itu tadi. Ya? Nah, ini adalah boleh dikatakan teknologi kopi supaya air itu bisa dikendalikan sehingga kita bisa mengaturnya sehingga dari tengah keluar seperti itu dan membuat tekanan di sini itu stabil. Pentingnya itu tekanan di sini stabil. Begitu Theo. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bravo Theo. Ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa cukup. Cukup, bagus sekali. Terima kasih. Kata kuncinya adalah mengendalikan air. Nah, di sini kita belajar tentang fluida dinamis. Kalau kita bisa mengendalikan air, maka kita juga bisa membuat kopi yang enak. Mengendalikan artinya kita paham prinsip-prinsipnya. Bagaimana air itu mengalir, bagaimana dia keluar dari teko, ceret, atau purer tadi, lalu kemudian turun melalui kopi-kopi sampai di gelas dan dihidangkan kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang ketiga, yaitu fisika asik. Nah, dalam segmen yang ketiga ini kita akan mendengarkan pengalaman dari 4 orang teman kita. Mereka dibagi menjadi 2 tim A dan tim B, Alpha and Bravo. Mereka juga membuat proyek, bukan kopi, karena sudah ada Pak Terkuntoro ahlinya kopi. Bagaimana dan apa-apa saja proyek mereka, kita dengarkan penjelasan dari 4 orang teman kita. Tim Alpha yang terdiri dari Theo dan Nanda. Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Jadi saya Theo, ini Nanda. Jadi kami berdua telah membuat proyek yang berhubungan dengan fluid dan dinamis dalam hubungan sehari-hari. Lebih spesifiknya fluid apa, yaitu fluid gas, yaitu yang terimplementasi secara jelas dalam pesawat yang mungkin Romo dan teman-teman sendiri sering lihat atau sering dengar. Bagi kami berdua ini sangat menarik sekali. Jangan. Jadi untuk lebih jelasnya, saya dan Theo, Romo dan teman-teman kita sudah melakukan penelitian sedikit dengan penelitian kecil-kecilan. Nah, untuk video lebih jelasnya bisa disaksikan. Kita saksikan sama-sama. Oke, terima kasih Theo, terima kasih Nanda. Kita lihat video mereka berdua. Proyek yang kedua dari tim Bravo dan terdiri dari Bram serta Valencia. Kalian bikin apa? Beritahu teman-teman. Oke, halo teman-teman ya, nama saya Bram dan samping saya ada Cincin. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kami berdua menganalisis dan juga melihat adanya konsep fluida dinamis pada kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari itu yang kita pilih adalah menyiram tanaman. Nah, dari kegiatan menyiram tanaman ini itu tuh juga kita bisa hubungkan dengan brewing atau pouring saat Romo Kuntoro menjelaskan tentang PVC, yaitu mengendalikan air. Jadi kami melihat adanya ketika kita menyiram tanaman dengan selang sederhana agar kita bisa mengendalikan air itu, entah itu mempercepat kelajuannya atau mengatur ketinggiannya, itu tuh ada hubungannya dengan konsep fluida dinamis. Nah, mulai dari ada rumus Fluid, lalu persamaan kontinuitas, dan juga ada persamaan hukum Bernoulli. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa disaksikan ke video selanjutnya ini. Terima kasih. Kita simak video dari tim Bravo. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya kita sudah menyelesaikan 3 segmen hari ini. Kelas asik, ngopi asik, dan fisika asik. Kami berharap teman-teman juga akan membuat proyek-proyek yang jauh lebih asik. Terima kasih Pak Terkuntoro Sama-sama. atas ilmu
dan kopinya yang nyamlong istilahnya Pak Terkuntoro. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, Theo, Nanda, Bram, dan Valencia. Dan terima kasih juga kepada dua guru fisika yang selalu mendampingi kami selama seluruh proses podcast ini. Ada Bu Nani dan juga ada Bu Ovi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Linus yang selalu memberikan semangat dan memberikan ide-ide kepada kami, serta pihak sekolah SMA Kolese de Brito, SMA Stella UC 1. Kami tunggu proyek-proyek Anda sekalian. Sampai jumpa di kelas kolaboratif berikutnya. Terima kasih. Salam.